Om Swastiastu. Saya Putu Ayu Sri Wahyuni, mahasiswa jurusan Dharma Acarya, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada video ini saya akan menampilkan sebuah cerita, yaitu kisah Sinta yang diculik oleh Rahwana, di mana cerita ini terdapat pada kitab Aranyaka Kanda Ramayana. Dikisahkan selama pengasingan di tengah hutan, Rama, Sinta, dan juga Laksmana banyak menolong para petapa. Suatu ketika, Sang Rama, Sinta, dan juga Laksmana diganggu oleh raksasa yang bernama Sarpunaka. Raksasa itu menginginkan Rama menjadi suaminya. Karena raksasa itu memaksa, maka Rama dan juga Laksmana menikahi raksasa itu. Kemudian raksasa itu pergi ke Alengka untuk menemui kakaknya Sang Rahwana. Raksasa itu menangis meminta kepada Rahwana untuk menculik Dewi Sinta dan membunuh Laksmana agar Rama menjadi miliknya. Disinilah awal cerita Sinta diculik Rahwana dan Rama berusaha menyelamatkan Dewi Sinta. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak ceritanya. Diceritakan Sang Rahwana merencanakan untuk menculik Sinta atas permintaan adiknya. Sang Rahwana meminta bantuan kepada Marica untuk menculik Sinta. Rahwana dan Marica menjelma menjadi rusa emas dan juga seorang petapa. Setelah menjelma menjadi rusa emas, Marica mencapai pertapaan Sri Rama dan menarik perhatian Sinta. Pada saat itu, Sinta meminta Rama untuk menangkap rusa emas itu. Rama pun memburu rusa emas itu atas permintaan Sinta, istrinya tercinta. Ketika Sri Rama ingin memanah rusa itu, tiba-tiba saja rusa itu lari meninggalkan Sri Rama, dan Sri Rama mengejar rusa emas itu. Karena terlalu lama Sri Rama datang ke pertapaan, Dewi Sinta pun menjadi khawatir kepada Sri Rama. Dan tiba-tiba saja terdengar teriakan yang begitu keras dari rusa emas itu. Dan Dewi Sinta mengira bahwa teriakan itu adalah teriakan dari suaminya, Sri Rama. Lalu Dewi Sinta meminta kepada Laksmana untuk menyusuli Sri Rama. Dan Laksmana pun pergi meninggalkan Dewi Sinta untuk menyusuli kakaknya Sri Rama. Setelah itu datanglah seorang petapa tua yang tak lain adalah jelmaan dari Rahwana. Setelah Sri Rama berhasil memanah rusa emas itu, tiba-tiba saja rusa emas itu berubah menjadi raksasa jelmaan dari Marica. Tak lama kemudian Laksmana pun tiba di tempat Sri Rama. Dan Laksmana ini terkejut melihat raksasa yang dipanah oleh Sri Rama. Sri Rama pun memikirkan Dewi Sinta yang sendirian di pertapaan. Dan terlintas di pikiran Sri Rama bahwa ini semua adalah jebakan dari raksasa yang dipanahnya itu. Lalu Laksmana dan Sri Rama pun kembali ke pertapaan. Dan sangat terkejutnya Sri Rama. Setelah tiba di pertapaan, Sri Rama hanya menemui selendang milik istrinya, Dewi Sinta. Di lain tempat, Dewi Sinta telah dibawa kabur oleh Rahwana. Sinta pun menjerit dan dilihatlah oleh burung Jatayu. Jatayu berupaya untuk menghalangi Rahwana, namun sayang, Jatayu kalah melawan Rahwana. Dan pada akhirnya, Sinta pun berhasil dibawa oleh Rahwana ke kerajaannya di Alengka. Ketika Jatayu jatuh, Laksmana dan Rama pun mendengar suara itu. Lalu Rama dan Laksmana mencari sumber suara itu dan dilihatlah burung Jatayu yang kesakitan. Lalu Rama bertanya kepada burung Jatayu, "Apa yang sebenarnya terjadi, Jatayu?"
Jatayu pun memberitahu Rama bahwa ini semua adalah perbuatan Rahwana, di mana Jatayu ingin menyelamatkan Dewi Sinta agar tidak dibawa kabur oleh Rahwana. Setelah selesai memberitahu semua tentang apa yang terjadi kepada Rama, burung Jatayu pun mati. Di sisi lain, Dewi Sinta yang ditahan di kerajaan Alengka. Dewi Sinta ini sangat sedih hati memikirkan suaminya Sri Rama. Tetapi Rahwana selalu membujuk Dewi Sinta dengan berbagai macam cara. Rahwana memperlihatkan kekayaan yang dia punya, tetapi Dewi Sinta hanya diam melihat semua itu. Melihat sikap Dewi Sinta, Rahwana menjadi marah dan murka dan meninggalkan Dewi Sinta dengan berkata, "Jika engkau tetap seperti ini, maka aku akan membunuhmu, Dewi Sinta." Lalu Rahwana pun meninggalkan Dewi Sinta. Sedangkan adiknya Rahwana, Bibisana, yang selalu memperhatikan tingkah laku kakaknya, merasa kasihan kepada Dewi Sinta. Di tempat lain, Rama dan Laksmana belum juga mendapatkan Dewi Sinta. Rama sangat sedih memikirkan keselamatan istrinya. Tiba-tiba saja terdengar dari arah yang lain suara seorang pak tua. Dan ia berkata, "Ketahuilah anak muda, di seberang sana ada sebangsa kera yang bisa membantu kalian. Kera-kera itu tinggal di sebelah utara dan mempunyai pasukan yang sangat banyak dan selalu setia." Lalu Rama dan Laksmana pun menghampiri pak tua itu, dan Rama meminta kepada pak tua itu untuk melanjutkan ucapannya. Pak tua itu pun melanjutkan ucapannya, dan dia berkata, "Kasih sayang melawan kebencian, kebaikan melawan kejahatan. Hal itulah yang selalu menjadi pertengkaran di dunia ini, yang menjadi masalah di dunia ini." Mendengar ucapan itu, lalu Rama dan Laksmana pun meninggalkan Pak Tua. Mendengar ucapan dari Pak Tua, Rama dan juga adiknya Laksmana lalu pergi ke utara mengikuti petunjuk dari Pak Tua. Sementara itu, kesetiaan Dewi Sinta selalu diuji karena tidak pernah tergoyahkan. Dan hal itulah yang membuat Rahwana semakin marah kepada Dewi Sinta. Berbagai macam rintangan dilalui Rama dan juga adiknya Laksmana dalam perjalanan menyelamatkan Dewi Sinta. Itulah cerita yang dapat saya bawakan dan dapat saya simpulkan tentang pesan yang didapat dari cerita ini, yaitu ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan pun yang akan mendatangi kita. Namun jika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan pun yang akan mendatangi kita. Seperti halnya Sri Rama yang selalu berbuat kebaikan, maka pada saat dia kesusahan atau kesulitan, ada petunjuk yang akan memberitahunya. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan dan saya bawakan. Saya mohon maaf jika pada penyampaian cerita ini ada salah-salah kata. Dan saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.